Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu guru semua, anggota komunitas belajar si kaca, ya, sinau bareng kanca, bareng konco. Kalau bahasa Indonesianya sinau atau belajar bersama teman-teman. Seperti yang sekarang kita lakukan ini, yang mana juga sudah rutin kita melakukan sinau bersama. Ya, ini sudah pelajaran di tahun ajaran baru, kita juga mulai untuk menggerakkan lagi komunitas belajar kita dengan berbagi praktek baik agar saling share ilmu seperti itu. Dan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktek baik saya tentang rencana tindak lanjut menggerakkan komunitas belajar, yang mana saya ingin membuat proyek pendidikan gerak dengan tema senam bugar semarak, yang mana nanti siswa-siswi kelas 6 yang akan menjadi pesertanya dan kemudian akan melakukan gerakan senam. Seperti itu Nah, latar belakangnya kenapa saya memilih kegiatan ini, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa pendidikan jasmani itu adalah komponen yang penting kepada perkembangan anak, yang mana di sana terdapat kegiatan yang bisa mengembangkan keterampilan motorik, kemudian juga bisa memahamkan atau menanamkan konsep gerak tentang ruang tubuh dan usaha. Dan yang seperti sudah saya terima di kemarin di Semarang tentang pendidikan gerak, yang mana model pendidikan gerak itu sangat penting karena pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep. Nah, komponennya dan konsepnya. Komponennya ada ruang, tubuh, usaha, dan keterhubungan, dan juga konsepnya itu bagaimana untuk ruang itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah konsep gerak menerapkan pembelajaran guru dapat membantu anak-anak mencapai potensi gerak. Nah, dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi khususnya kelas 6 dapat mencapai potensi secara optimal dan memiliki pengalaman belajar yang menyenangkan. Kemudian tujuannya. Nah, ada 4 tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan motorik dasar. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan ekspresi diri, karena nanti siswa akan menampakkan kreativitasnya dengan cara membuat gerakan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama, karena setiap siswa nanti akan dibagi menjadi kelompok. Nah, di sana pasti untuk mencapai tujuan banyak sekali dinamika. Nah, di sana kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasamanya. Dan yang paling penting adalah memfasilitasi pengalaman pendidikan gerak yang berpusat pada siswa dan juga melibatkan komunitas belajar di sekolah. Seperti itu. Nah, capaian belajarnya itu ada 3. Capaian fisik, motorik halus dan kasar. Kalau motorik kasar itu seperti kekuatan motorik halusnya. Nah, di senam kan ada gerakan yang kuat, ada yang agak sedikit gemulai. Nah, itu kan dua-duanya akan dikembangkan di kegiatan ini. Kemudian kognitif dengan cara kreativitasnya menyusun rangkaian gerak, dan juga sosial emosional seperti tadi bekerja sama dan juga menyelesaikan masalah satu kelompok Nah, langkah-langkahnya adalah di sini anak-anak akan belajar mengoptimalkan penggunaan ruang saat bergerak, kemudian memahami peran. Nah, perannya seperti apa? Interaksi bagian tubuh, kemudian mengontrol intensitas dan ritme gerakan, dan juga berinteraksi efektif dengan teman-temannya dalam kelompok. Nah, dengan pemahaman ini, gerakan akan lebih efisien dan aman, mampu menyesuaikan gerakan dengan situasi dan kebutuhan yang berbeda. Berikut adalah lini masa atau rundown kegiatan saya, yang mana akan saya selenggarakan di 2 September atau bulan depan
agar persiapannya bisa lebih baik dengan peluncuran proyek. Saya akan memberikan sosialisasi kepada kelas 6 dan juga pengumpulan ya, itu bukan pengumuman, pengumpulan informasi, salah ketik ya, pengumpulan informasi. Kelas 6 akan diberikan bahan-bahan untuk bagaimana sih senam irama, yang mana nanti akan berkolaborasi dengan Kombel. Minggu kedua adalah pengembangan dan umpan balik. Di sini siswa sudah mulai mengembangkan kreativitasnya, sudah punya banyak bahan gerak, dan juga mengembangkan apa yang mungkin yang dia sukai, gerakannya dan tidak disukai. Dan juga akan saya berikan umpan balik dan juga oleh guru, Bapak Ibu guru yang lain. Tanggal 16 September itu adalah presentasi produk akhir, yang mana sebelum dipublikasikan siswa akan mempresentasikan gerakan mereka kepada saya dan juga mungkin dibantu dengan guru kelasnya. Dan yang terakhir adalah publikasi hasil karya dan refleksi pelaksanaan program. Nanti akan ditampilkan bersama dengan tim yang lain pada siswa-siswi yang lain, dan setelah itu juga direfleksi kira-kira kurang apa, akan lebih baik seperti apa gitu nggih untuk tahapan akhirnya. Kemudian nah di sini tadi seperti yang sudah saya pelajari, yaitu berpikir aset atau asset based thinking, di mana setelah saya tentu saja saya memilih program di sini sesuai dengan aset sekolah yang dimiliki. Yang pertama adalah aset fisik. Sekolah Sumber 6 Surakarta ini memiliki halaman sekolah, kemudian ruang sekolah, sound system, dan juga proyektor untuk memudahkan terlaksananya program ini. Yang kedua adalah aset sumber daya manusia, di mana di SD Sumber 6 ini terdapat kepala sekolah sebagai pengampu dan juga bisa memberikan masukan, kemudian guru mapel PJOK dan guru kelas, yang mana guru kelas di sini terdapat 2 yang ahli dalam bidang gerak tari. Nah, di sini mengapa saya memilih gerakan atau program senam ini, karena sesuai dengan aset sumber daya manusia yang dimiliki di SD Negeri Sumber 6. Aset sosial yang dimiliki SD Sumber 6 adalah komunitas belajar si kaca ya. Kemudian ada aset lingkungan sekolah yang mendukung di Kota Solo ya, di lingkungan sekolah yang sangat mendukung untuk proses pembelajaran, dan juga aset finansial dari dana bantuan operasional sekolah. Rencana evaluasi setelah semuanya dilaksanakan, tentu saja pasti ada evaluasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi, keindahan, kesesuaian gerak, kekompakan, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian partisipasi murid, keterlibatan Kombel dan perkembangan fisik, bagaimana fisiknya, kemudian semua murid apakah terlibat. Yang ketiga, menyusun rencana untuk pengumpulan, mengolah, dan menganalisis. Di sana akan dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis, serta dievaluasi apakah yang kurang, yang mana yang belum berjalan dengan baik prosesnya. Yang keempat, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan murid sejauh mana, dan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Tentu saja saya akan memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik, jadi tetap semuanya kembali lagi ke peserta didik. Dengan cara kita bertanya, kemudian kita memberikan umpan balik, dan akhirnya ada semacam mungkin emoticon dan lain sebagainya untuk bisa memberikan bagaimana sih perasaan yang dipahami atau bagaimana pemahamannya terhadap pendidikan gerak di sini ya, di program ini. Yang terakhir adalah menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua dan juga menerapkan perbaikan berkelanjutan. Tentu saja semuanya akan dievaluasi dan dijalankan setelah ada evaluasi. Dan yang terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, tentu saja di setiap program pasti ada kelebihan dan juga kemungkinan akan terjadinya hambatan. Yang mana setelah saya identifikasi, ada beberapa tantangan ya. Yang pertama, kurangnya minat atau motivasi murid laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan senam irama. Sudah sangat umum sekali yang dimanapun sekolah
SD sampai SMA pasti kalau senam irama yang putra itu pasti kurang suka. Nah, itu adalah tantangannya. Yang kedua adalah menjaga komitmen dan murid dalam melaksanakan program, karena programnya berjalan selama 4 minggu. Nah, ini perlu komitmen yang baik. Biasanya juga siswa sekolah dasar itu komitmennya belum terbentuk ya dalam melaksanakan sesuatu. Biasanya cuma 1 kali oke, tapi kalau jangka panjang biasanya belum terbiasa. Kemudian beberapa murid menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan ayunan lengan, gerak, dan kaki. Beberapa murid sudah bagus gerakannya, dan banyak juga yang sering sulit untuk mengkombinasikan gerakan kaki, tangan, dan musik. Waduh, nah itu apalagi bersama-sama. Nah, itu lebih kompleks lagi kesulitannya. Kemudian adalah sound system, internet, dan proyektor yang terkadang terjadi error atau kerusakan. Dan saya memberikan rencana solusi, atau saya memberikan agar tidak terjadi hal-hal demikian, saya memberikan solusi, yaitu yang pertama beri reward untuk kelompok terbaik. Jadi peserta didik bisa terpacu untuk memberikan kemampuan terbaiknya pada program ini. Yang kedua adalah pemberian motivasi. Pasti saya akan memberikan motivasi bahwa program ini sangat baik buat peserta didik ya. Yang ketiga, memberikan siswa kesempatan untuk lebih mengeksplor internet, karena ini tadi terkait dengan gerakan. Biasanya siswa buntu di kreativitasnya. Nah, nanti akan saya berikan untuk lebih mengakses internet agar perbendaharaan geraknya bisa lebih baik. Dan yang terakhir adalah selalu mengingatkan tentang pentingnya komitmen bersama, yang mana seperti yang sudah ditantangan tadi, untuk jangka panjang siswi SD itu biasanya agak teledor. Dan saya kira demikian Bapak Ibu anggota Kombel Sikaca, pemaparan saya tentang program saya, yaitu pendidikan gerak, senam, bugar, dan semarak. Mungkin ada yang ingin ditanggapi atau saran dan kritiknya, dipersilakan, monggo. Atau yang kurang jelas, monggo Bu Hari atau Pak Ari. Pada dasarnya gerak, senam, dan tari itu hampir sama ya Pak? Iya. Hampir sama, hanya kita mungkin peralatan dan ruangnya juga berbeda, dan kegunaannya intinya sama. Nggih. Nggih. Jadi memang hampir sama, tapi tetap keluasannya agak berbeda nggih. Iya nggih. Kalau di tari lebih luas, kalau di hitungan kan juga sama kan? sama 8 nggih. Ora kamu bangga kursi tekan ngontok. Iya, betul sekali. Bu Eva mungkin atau Pak Yahya, masukan saran agar lebih baik lagi ke depannya, atau cukup? Oh gimana? Bentuknya seperti apa hasil akhirnya? Oh nggih, Pak Ari, terima kasih. Jadi untuk hasil akhir dari program ini adalah siswa menampilkan senam irama secara berkelompok dengan durasi 2-3 menit secara bersama-sama, nanti ditampilkan di depan, membuat gerakan sendiri. Nah, jadi memang mengapa perlu waktu yang lama, karena iringannya juga bebas nanti. Tapi juga tidak terlalu bebas, nanti akan siswa disuruh memilih, tapi juga dikonsultasikan apakah musik ini boleh digunakan. Kebebasan iringan dia anaknya mikir 2 kali Pak. Ya, oh ya, enaknya bagaimana, monggo? Iya, Bu Ari. Iringan ini dan aku pikir geraknya. Andai kata penyanyi sudah main ini, oh iringan itu 3 menit, ini sudah pakai penyanyi bareng itu, nanti anak Bebas gitu nggih. pikir geraknya kan. Oh, nggih, siap. Terima kasih masukannya. Jadi menentukan musiknya ya, musiknya ya, Aku harus kemana kan dia belum tahu. untuk gerakannya sendiri-sendiri. Anak-anak kan Siap. Nggih. Terima kasih Pak Ari dan Bu Hari. Sebelum ditutup ada lagi? Nggih, Pak Yahya. Senam irama itu maksudnya senam yang ada lagunya irama, atau maksudnya jenis senam irama jenisnya banyak itu. Ya, jadi senam irama itu seperti banyak. Ada senam irama yang tradisional, kontemporer, campuran dan sebagainya. Ini lebih ke bebas ya, bebas. Intinya adalah bergerak dengan iramanya, dengan irama yang sudah ditentukan. Seperti senam-senam di hari Jumat, entah PGRI atau senam yang lainnya.
Seperti itu Pak ya, terima kasih. Kalau Bu Iva? gerakannya itu apakah bisa dimodifikasi atau fokus dengan ini senam yang apa seperti belajar Pancasila atau gimana itu bisa modifikasi apa? Sangat bisa sesuai dengan kreativitas siswanya. Jadi rencana saya itu nanti akan setelah mendapat masukan Bu Ari, saya akan memilih musiknya jadi musiknya sama semua. Nanti 3 menit. ya saya berikan contoh gerak-gerakan itu seperti apa, merangkai gerak dasar, terus merangkai gerak dari tangan dulu kaki, terus kemudian rangkaian gerak kaki dan tangan, kemudian kaki tangan dengan musik, terus tahapannya itu bagaimana toh, awal, akhir dan seterusnya, kemudian baru mengkomunikasikan semuanya. Jadi ada kenapa agak lama, memang ada tahap-tahapannya. Seperti itu Beva. Saya kira cukup nggih untuk pemaparan pada pagi hari ini atau siang menuju sore hari ini, dan saya mohon umpan baliknya di karya saya di PMM, sudah saya share linknya. Nggih, terima kasih kalau sudah memberikan umpan balik. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga sudah berpartisipasi dalam Kombel Si Kaca pada siang menuju sore hari ini. Sampai jumpa di kegiatan Kombel Si Kaca selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.